Kalau ruas pertama menunjukkan mufrad, ruas kedua tasniyah, ruas ketiga jamak. Kemudian secara keseluruhan ini menunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat kami channel Ahmad Nuzul Ad-Din dimanapun berada, semoga kita semua dalam limpahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang barokah, dan umur yang barokah, rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita melanjutkan training Al-Miftah lil Ulum part yang kedua atau bagian yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada pembahasan isim ma'rifat karena isim dhamir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Isim ma'rifat karena isim dhamir merupakan isim ma'rifat yang nomor 3 ya. Yang nomor 3. Kemudian apa itu dhamir? Dhamir adalah kata pengganti yang menunjukkan mutakallim, pembicara, mukhatab atau mukhatabah, lawan bicara, ghaib atau ghaibah yang dibicarakan. Kalau nadamnya ini wa ghairuhu ma'rifatun kahumbadi wa hinda wa ibni wal gulami walladhi. Dhamir adalah kata pengganti ya, seperti dia, kami, mereka, itu dinamakan kata pengganti. Kemudian di dalam dhamir itu ada tiga unsur, yaitu mutakallim, pembicara itu seperti saya ya, saya, kami, itu pembicara. Mukhatab atau mukhatabah. Kenapa ini ada mukhatab atau mukhatabah? Kalau mukhatab itu digunakan untuk yang laki-laki, kemudian mukhatabah ini digunakan untuk perempuan, lawan bicara. Jadi yang kita tuju, kita berbicara kepada siapa, apakah perempuan atau laki-laki, maka namanya mukhatab atau mukhatabah. Kalau laki-laki, lawan bicara kita adalah laki-laki, maka mukhatab. Kalau lawan bicara kita adalah perempuan, berarti mukhatabah. Kemudian ghaib, ghaibah. Ghaib yang dibicarakan, atau kita membicarakan dia yang siapa. Kalau dia itu perempuan berarti ghaib, kalau dia laki-laki berarti ghaib, kalau dia perempuan berarti ghaibah. Contohnya fama di ghaibatin au huduri ka anta wa huwa sami bidhamiri. Dhamir itu dibagi menjadi 2 ya. Dhamir ada yang mutasil dan ada yang munfasil. Dhamir mutasil yaitu dhamir yang selalu sambung dengan kalimat lain dan tidak bisa diletakkan di awal kalam atau setelah kata illa, contoh bihi. Kemudian dhamir munfasil yaitu dhamir yang tidak sambung dengan kalimat lain dan bisa diletakkan di awal kalam atau setelah kata illa, contohnya illahu, illahua. Ini namanya waqasamuhu saniyan li mutasil mustatirin au barizin au munfasil. Keterangan i'rab untuk dhamir munfasil. I'rab untuk dhamir munfasil hanya i'rab rafa dan nasab. Sedangkan i'rab untuk dhamir muttasil adalah rafa, nasab, jar. Ya, bismillahirrahmanirrahim, saya terangkan. Dhamir itu dibagi menjadi 2. Dhamir itu dibagi menjadi 2. Dhamir satu, dhamir muttasil. Yang 2, munfasil. Kalau muttasil ya, yang dinamakan dengan muttasil adalah dhamir yang selalu sambung
Dhamir yang selalu sambung dengan kalimat lain. Kalau munfasil adalah kebalikan dari muttasil. Kalau muttasil sambung, kalau munfasil tidak sambung. Tidak sambung. Ya, seperti itu. Jadi kalau muttasil ini sambung dengan kalimat lain, contohnya bihi. Yang dimaksud dengan sambung bagaimana ini? Ini bihi adalah, ya bihi ini kalimat lain. Ini kalimat huruf. Huruf apa? Huruf jar. Sedangkan hi-nya adalah dhamir. Dhamir. Ini yang dinamakan dengan muttasil, bisa sambung dengan kalimat lain. Kalau munfasil, ya, kalau munfasil kebalikannya dari muttasil, tidak sambung. Contohnya huwa, hum. Ini tidak bisa sambung. Huwa, ya, huwa, hum, dan seterusnya. Kalau yang sambung dengan kalimat lain itu dinamakan dengan muttasil. Kalau tidak sambung, munfasil. Dan kalau muttasil ini tidak bisa diletakkan di awal kalam atau setelah kata illa. Tidak bisa, illa. Setelah kata illa tidak bisa diletakkan. Kalau yang munfasil bisa, contohnya illa huwa. Jadi dhamir munfasil ini bisa diletakkan setelah kata illa. Kalau yang muttasil ini tidak bisa. Kemudian di sini ada ini. Kemudian dhamir munfasil i'rabnya cuma ada dua, ya, rafa, nasab. Rafa dan nasab. Kalau i'rabnya untuk dhamir muttasil ada tiga, rafa, nasab, jar. Ya, rafa, nasab, jar. Kemudian dhamir yang munfasil itu apa saja ini? Ini yang mahal, dan ini mahal disebut mahal. Mahal rafa, mahal nasab. Ini mahal rafa, mahal nasab, mahal jar, mahal jar. Yang mahal rafa itu contohnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Yang nasab iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Kemudian kita tarik lagi huwa. Di sini ada menunjukkan, ya, menunjukkan, kemudian makna. Contohnya huwa, kita tarik ke samping hiya. Huwa ini menunjukkan apa? Mufrad. Huwa menunjukkan mufrad, muzakkar, ghaib. Kita sambung dengan setelahnya ini. Mufrad, muzakkar, ghaib. Huma menunjukkan apa? Kita tarik lagi. Huma menunjukkan tasniyah, sambung di sebelahnya muzakkar, ghaib. Kemudian hum menunjukkan apa? Hum menunjukkan jamak, muzakkar, ghaib. Seperti itu, ya. Kemudian hiya menunjukkan apa? Hiya menunjukkan mufrad, muannas, ghaibah. Kemudian huma menunjukkan tasniyah, muannas, ghaibah. Hunna menunjukkan apa? Jamak, muannas, ghaibah. Kemudian kalau maknanya ini huwa maknanya apa? Dia laki-laki. Huma menunjukkan apa? Dia laki, dia dua. Kalau yang ini dia satu, dia dua laki-laki. Kalau hum menunjukkan apa? Hum menunjukkan mereka laki-laki. Itu yang dhamir
munfasil mahal rofa, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kemudian yang mahal nasab ini sama iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Sekali lagi, kalau yang munfasil ini ya, kalau yang munfasil ini domir yang tidak bisa disambung dengan kalimat lain. Contohnya ya, huwa ini akan terus seperti ini, huwa, huma akan tetap seperti ini, huma tidak bisa disambung dengan kalimat lain. Hiya sama, hiya, huma, hunna, ini tidak bisa disambung dengan kalimat lain karena arti dari domir munfasil. Tapi domir munfasil ini bisa diletakkan di awal kalam dan setelah kata illa. Kemudian yang domir muttasil ya, domir muttasil yang mahal rofa, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini yang mahal rofa. Yang mahal nasab, ja'alahu, ja'alahuma, ja'alahum, ja'alaha, ja'alahuma, ja'alahunna, ja'alaka, ja'alakuma, ja'alakum, ja'alaki, ja'alakuma, ja'alakunna, ja'alani, ja'alana. Yang mahal jar. Mahal jar ini kenapa ada dua? Ya, kenapa ada dua mahal jar? Yang pertama, ini yang mahal jar khusus dimasuki oleh huruf jar. Khusus dimasuki oleh huruf jar. Contohnya bi, hi. Ba ini huruf jar, bi, hi. Atau diganti dengan kalimat lain bisa. Huruf jar kan ada yang pernah kita pelajari di jilid 1 yang sering digunakan, huruf jar yang sering digunakan itu ada 9. Itu min, ila, fi, an, ala, lam, kaf, ba, huruf qasam. Ba ini bi adalah huruf jar, bihi. Kalau kita ganti huruf jar yang lain bisa. Kalau huruf jar yang min bisa min, hu, min huma, min hum. Kita bihi dulu ya, bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bibina. Kalau dirubah ke huruf jar min, minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Huruf jar apa lagi? An, anhu, anhuma, anhum, anha, anhuma, anhunna, anka, ankuma, ankum, anki, ankuma, ankunna, anni, anna, ya seterusnya. Kemudian huruf jar yang satunya ini adalah huruf domir yang sambung dengan kalimat isim. Abduhu, contohnya abduhu, sambung dengan kalimat isim. Kalau yang sebelahnya ini khusus sambung dengan huruf jar ya, bihi, bihima, minhu, minhuma, lahu, lahuma, anhu, anhuma, dan seterusnya. Kalau yang huruf jar abduhu ini ya, ini maksudnya adalah domir yang sambung dengan kalimat isim. Abduhu, abduhu, abduhuma, abduhum, abduha, abduhuma, abduhunna, abduka, abdukuma, abdukum, abduki, abdukuma, abdukunna, abdi, abduna. Kemudian ini sama, menunjukkannya sama. Contohnya fa'ala. Fa'ala ini menunjukkan mufrad muzakkar ghaib. Fa'alu, fa'ala menunjukkan tasniyah muzakkar ghaib. Fa'alu menunjukkan jamak muzakkar ghaib. Fa'alata menunjukkan
Fa'alat menunjukkan mufrad muannas ghaibah. Fa'alata menunjukkan tasniyah muannas ghaibah. Fa'ala menunjukkan jamak muannas ghaibah. Sama ja'alahu menunjukkan mufrad muzakkar ghaib. Ja'alahuma menunjukkan tasniyah muzakkar ghaib. Dan seterusnya. Abdu. Kemudian yang di sini, yang di belakang ini lain ya. Contohnya fa'altu, fa'alna, ja'alani, ja'alana, bina, abdi, abduna. Kalau yang dua kolom sebelum terakhir ini ya, ini menunjukkan mutakalim wahda, dan satunya menunjukkan mutakalim ma'al ghair au mu'azzim nafsahu. Ini. Dan ini semua adalah tabel dari isim domir yang harus dihafalkan oleh teman-teman di rumah. Nah, untuk cara menghafalkannya, oke, saya langsung berikan contoh. Saya kasih rumus ya, rumus mudah untuk menghafal isim domir. Jadi di sini saya akan menggambarkan sebuah jari ya. Saya akan menggambar sebuah jari, maaf kalau jarinya gambarnya tidak begitu bagus. Kemudian di dalam jari itu ada semacam ruas. Ini ya. Kita menggunakan tangan kanan. Ini ya, seperti ini ya. Ini ya. Di sini ruas pertama ini menunjukkan mufrad, ini ya, mufrad. Ruas kedua menunjukkan tasniyah, ruas ketiga menunjukkan jamak. Mufrad, tasniyah, jamak. Terus sebelahnya ini sama, mufrad, tasniyah, jamak, ini sama. Mufrad, tasniyah, jamak, ini sama juga, mufrad, tasniyah, jamak. Kalau yang terakhir ini yang ya jempol ini ya, jempol ini menunjukkan mutakallim wahda atau mutakallim ma'al ghair. Ini mutakallim wahda atau mutakallim ma'al ghair. Terus pada jari yang pertama ini ya, jari pertama atau jari yang ini ya, kita gambarnya seperti ini dan dibuka seperti ini ya, bukan seperti ini, dibuka seperti ini. Jari yang pertama ini menunjukkan muzakkar ghaib, kita taruh di sini, muzakkar ghaib. Kemudian jari sebelahnya ini, yang ini ya, ini menunjukkan urutannya setelah muzakkar ghaib, muannas ghaibah. Muannas ghaibah. Kemudian selanjutnya yang tengah ini ya,
menunjukkan apa lanjutannya setelah apa mufrad muzakkar ghaib muannas ghaibah muzakkar mukhatab muzakkar mukhatab. Kemudian yang nomor 4 menunjukkan muannas mukhatabah. Terus untuk jari yang terakhir atau jempol ini tetap menunjukkan mutakallim wahda ya, menunjukkan mutakallim wahda atau mutakallim ma'al ghair. Ini sama. Mutakallim wahda atau mutakallim ma'al ghair. Terus caranya bagaimana? Sekali lagi untuk rumus ini, rumus pakai jari menghitung isim domir ya. Ini sesuai dari bentuk jari-jari kita ya. Sekali lagi kita harus menggunakan jari kanan, kemudian jari kanan kita harus dibuka dan harus menggunakan yang dalam, bukan yang luar seperti ini, bukan seperti ini ya, tapi harus dibuka. Yang dalam harus dibuka. Kemudian ini ada baris pertama, ruas pertama, ruas kedua, ruas ketiga. Ruas pertama ini menunjukkan mufrad. Ruas kedua ini menunjukkan tasniyah. Ruas ketiga menunjukkan jamak. Sama. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 ini sama menunjukkan ruas pertama mufrad tasniyah jamak, mufrad tasniyah jamak, mufrad tasniyah jamak, mufrad tasniyah jamak ya. Kemudian yang dua ini lain, menunjukkan mutakallim wahda, mutakallim ma'al ghair. Mutakallim wahda, mutakallim ma'al ghair ya. Sekali lagi, ruas pertama menunjukkan apa? Mufrad. Ruas kedua menunjukkan tasniyah. Ruas ketiga menunjukkan jamak. Ini sama ya, menunjukkan mufrad tasniyah jamak, mufrad tasniyah jamak, mufrad tasniyah jamak. Ini mutakallim wahda, mutakallim ma'al ghair. Kemudian untuk keseluruhannya ini ya, ini menunjukkan muzakkar ghaib. Menunjukkan muzakkar ghaib, ini menunjukkan muzakkar ghaib. Kemudian yang kedua menunjukkan muannas ghaibah. Ini semuanya menunjukkan muannas ghaibah. Kemudian yang ketiga menunjukkan muzakkar mukhatab. Muzakkar mukhatab, ini semuanya muzakkar mukhatab. Kemudian yang keempat muannas mukhatabah. Ini semua menunjukkan muannas mukhatabah. Kemudian yang dua ini tetap sama seperti yang awal, mutakallim wahda, mutakallim ma'al ghair. Sudah dipaham? Sekali lagi, ini menunjukkan mufrad tasniyah jamak sama mufrad tasniyah jamak, mufrad tasniyah jamak, mufrad tasniyah jamak, mutakallim wahda, mutakallim ma'al ghair. Kemudian yang pertama semuanya keseluruhan ini menunjukkan muzakkar ghaib, muannas ghaibah, terus muzakkar mukhatab, muannas mukhatabah. Yang kedua menunjukkan sama mutakallim wahda, mutakallim ma'al ghair. Kemudian cara untuk mengkoneksikan antara dua ini bagaimana? Contohnya adalah mufrad muzakkar ghaib ya. Kalau ada di sini berarti menunjukkan apa? Ya di sini. Tadi yang ruas pertama menunjukkan apa? Mufrad. Untuk mengkoneksikan dengan secara keseluruhannya, kan ini yang pertama menunjukkan muzakkar ghaib, maka kita langsung sambungkan saja, dikoneksikan. Kalau yang ada di sini yang pertama berarti menunjukkan mufrad muzakkar ghaib. Yang kedua tasniyah
muzakkar ghaib gitu ya. Kemudian yang ketiga jamak muzakkar ghaib. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama apa kalau yang pertama? Mufrad. Kemudian mufrad muannas ghaibah. Ini ya. Menunjukkan jari yang kedua ini menunjukkan muannas ghaibah. Mufrad muannas ghaibah, tasniyah muannas ghaibah ya. Kemudian jamak muannas ghaibah. Ya, seperti itu ya. Kemudian ini sama. Mufrad muzakkar mukhatab. Tasniyah muzakkar mukhatab. Jamak muzakkar mukhatab. Kemudian mufrad muannas mukhatabah. Tasniyah muannas mukhatabah. Jamak muannas mukhatabah. Kalau ini sama, tetap seperti awal, tidak berubah. Mutakallim wahda, mutakallim ma'al ghair. Ya, seperti itu ya. Harus dihafalkan cara menghitungnya. Terus kita ambil satu contoh untuk kita praktekkan ke dalam jari-jari isim dhamir ini. Contohnya adalah di sini ada huwa ya. Kita siapkan tangan kita, tangan yang kanan dan diperlihatkan yang bagian dalamnya. Kita coba yang huwa ya. Huwa berarti ada di pertama. Huwa, huma, hum ya. Huwa, huma, hum. Jadi satu kolom, ini satu kolom, ini satu ruas. Huwa berarti ada di sini. Huma berarti ada di selanjutnya, ruas yang kedua. Hum ini ada di ruas ketiga. Huwa, huma, hum. Ya, huwa, huma, hum. Terus kita lanjut. Bawahnya ini hiya, berarti hiya lanjut di sini. Hiya, huma, hunna. Terus anta, antuma, antum. Terus anti, antuma, antunna. Ana pakainya ana ya. Ana, nahnu. Sekali lagi pelan-pelan. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Seperti itu ya. Itu cara mengkoneksikan contoh domir dengan jari-jari. Terus untuk mempraktekannya bagaimana? Memprakteknya atau menebak satu isim domir, kita cari menunjukkan apa atau wake dari domir itu sendiri. Contoh yang kita sudah hafal barusan hiya, huma, hum ya. Coba kalau semisal ada contoh pertanyaan hum ini menunjukkan apa, kita cari ya. Hum ini menunjukkan apa? Jadi di jari-jari domirnya huwa, huma, hum. Hum ada di ruas ketiga. Ruas ketiga tadi menunjukkan apa? Jamak apa? Jamak muzakkar ghaib. Seperti itu, mencari arti dari domir. Jadi domir itu menunjukkan apa? Ya, domir itu menunjukkan apa? Hum. Maka kita harus cari huwa, huma, hum. Berarti ada di ruas ketiga. Ruas ketiga tadi itu yang telah kita hafal menunjukkan apa? Jamak, ada di ruas ketiga jamak. Kemudian yang tingkatan pertama menunjukkan muzakkar ghaib ya. Atau hum itu kita rubah. Hum dirubah ke semisal tasniyah muannas mukhatabah. Tasniyah muannas mukhatabah tadi ada di mana? Tasniyah
tasniyah berarti ada di tengah ya. Tasniyah muannas mukhatabah ada di jari yang nomor atau jari telunjuk. Menunjukkan ada di sini. Kita tasrif saja. Huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma. Berarti antuma menjadi antuma. Antuma. Seperti itu ya, jari-jari isim domir. Terus contoh yang lain, ini kan domir munfasil mahal rofa. Kalau yang mahal nasab sama. Yang mahal nasab iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Seperti itu ya. Kemudian yang mahal domir muttasil mahal rofa. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Sekali lagi, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Yang mahal nasab, dhamir muttasil mahal nasab. Ja'alahu, ja'alahuma, ja'alahum, ja'alaha, ja'alahuma, ja'alahunna, ja'alaka, ja'alakuma, ja'alakum, ja'alaki, ja'alakuma, ja'alakunna, ja'alani, ja'alana. Yang jer, yang sambung dengan huruf jer. Bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bibina. Yang sambung dengan kalimat isim. Abduhu, abduhuma, abduhum, abduha, abduhuma, abduhunna, abduka, abdukuma, abdukum, abduki, abdukuma, abdukunna, abdi, abduna. Seperti itu ya. Kenapa kita harus menggunakan jari-jari seperti ini? Karena untuk memudahkan menghafal dari domir tersebut ya. Jadi tinggal dipraktekkan di rumah supaya memudahkan kita menghafal domir baik domir munfasil ataupun domir muttasil seperti ini ya. Sekali lagi, kalau ruas pertama menunjukkan mufrad, ruas kedua tasniyah, ruas ketiga jamak, kemudian secara keseluruhan ini menunjukkan muzakkar ghaib. Kemudian ruas kedua atau jari selanjutnya, ruas pertama sama mufrad tasniyah jamak, terus menunjukkan muannas ghaibah. Kemudian jari selanjutnya sama, ruas pertama menunjukkan mufrad, secara keseluruhan menunjukkan muzakkar mukhatab. Kemudian jari selanjutnya menunjukkan ruas pertama sama seperti yang di awal mufrad tasniyah jamak, menunjukkan secara keseluruhannya ini menunjukkan muannas mukhatabah. Kalau yang jempol ini menunjukkan mutakalim mahda, mutakalim ma'al ghair. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada ciri mahal i'rab dhamir muttasil. Mahal nasab jika ganti dengan fi'il ya. Contohnya ja'alahu. Jadi ciri-ciri dari dhamir muttasil mahal nasab itu adalah
dhamir itu selalu gandeng dengan kalimat fi'il. Contohnya ja'a lahu. Mana yang kalimat fi'il? Ja'ala. Yang dhamirnya hu. Sekali lagi, ja'ala, kemudian hu. Berarti hu ini adalah dhamir. Sesuai dengan artinya, bahwasanya kalau mutasil itu gandeng dengan kalimat lain. Hu. Ja'ala ini kalimat fi'il. Ya, ja'ala kalimat fi'il. Gandeng dengan dhamir mutasil. Maka ini dinamakan mahal nasab. Ya, mahal nasab. Ini mahal nasab. Ciri-ciri dari mahal nasab, bahwasanya dhamirnya ini selalu gandeng dengan kalimat fi'il ja'alahu. Terus kalau lanjutannya, yang mahal jar jika gandeng dengan isim atau huruf ajar minhu. Ya, yang seperti tadi, mahal jar gandeng dengan kalimat isim yang abduhu, ini yang abduhu. Kalau yang huruf jar minhu. Muttasil, mahal rofa, mahal nasab, mahal jar. Yang mahal jar ini ada dua. Yang mahal jar ini ada dua, sambung dengan kalimat huruf atau kalimat isim, huruf jar. Contohnya bihi, bihima, bihim, terus kalau min, huruf jar min, kalau sambung dengan huruf jar menjadi minhu. Kalau huruf jar an menjadi anhu, anhuma, anhum, itu ya. Kalau isim, contohnya abdu, asalnya abdun, abdun di jilid satunya mu'rab apa mabni? Mu'rab karena isim mufrad. Ya, kemudian digandeng dengan dhamir menjadi abduhu, menjadi abduhu, bukan abdunhu, melainkan menjadi abduhu. Contoh lain, qalamuhu, ilmuhu, ya, seperti itu. Terus cara nasrefnya sama seperti yang tadi, yang di awal, abduhu, abduhuma, qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum, seperti itu ya. Qalamuha, qalamuhuma, qalamuhunna, qalamuka, qalamukuma, qalamukum, qalamuki, qalamukuma, qalamukunna, qalami, qalamuna. Huruf jar sama seperti yang tadi. Kemudian di sini ada contoh menentukan isim dhamir ghaib. Yang dhamir munfasil huwa. Yang munfasil, kalau munfasil itu tidak gandeng dengan kalimat lain, tidak gandeng dengan kalimat lain. Huwa bidhamil wawi. Kemudian summa yunawilhu iyahu. Kemudian jarnya tidak ada karena dhamir munfasil tidak ada mahal jar, cuma mahal rofa, mahal nasab. Kemudian yang dhamir muttasil ini ya, falau masaha ini dhamirnya apa? Huwa muqaddar. Kok bisa masaha? Iya, seperti ini. Fa'ala, masaha, fa'ala. Kalau ditasrif bagaimana? Masaha
masaha, masaha, masahu. Berarti masaha domirnya apa? Ini ya, huwa, huwa yang dikira-kirakan, huwa muqaddar artinya. Kalau menunjukkan apa masaha? Menunjukkan mufrad, mufrad muzakkar ghaib. Masaha, masaha, masahu mufrad ada di awal, ada di ruas pertama, mufrad muzakkar ghaib. Terus wazakarahu yang mahal nasab, wazakarahu, wazakarahu musannifu. Wa syurutuhu yang mahal jar, wa syurutuhu. Kemudian tasniah muzakkar ghaib, dhamir munfasil wa huma, wa huma. Yang nasab iyahuma, dhamir muttasil walau kana, kanata, adkhalahumallahu ahaduhuma qalilun. Terus yang dhamir munfasil hum, asalnya hum, jika digandeng dengan kalimat lain maka mimnya harus diharokati dhammah, humul menjadi humul mukallafuna bi fadli rahmatihi iyahum. Dhamir ini namakan dhamir munfasil. Kemudian dhamir muttasil wa in qatalu, qatalu menunjukkan apa? Qatalu kita tasrif saja, qatala, qatala, qatalu berarti menunjukkan jama' muzakkar ghaib ya. Wa ma kallamahum, hum, hum menunjukkan apa? Hum menunjukkan jama' muzakkar ghaib. Ini yang mahal nasab. Kemudian ada keterangan di sini, setiap hak dhamir muttasil dibaca dhammah kecuali bila huruf sebelumnya berharokat kasroh atau berupa ya atau berupa ya mati, maka dibaca kasroh. Bihi, alaihi ya. Sekali lagi, setiap hak dhamir muttasil dibaca dhammah, dibaca dhammah, abduhu, abduhu, abduhuma, abduhum, qalamuhu, kecuali bila huruf sebelumnya berharokat kasroh atau berupa ya mati maka dibaca kasroh. Ini berupa huruf sebelumnya dhamir ini berupa kasroh dan ya mati, maka haknya dia harus dibaca kasroh juga. Bihi bukan bihu ya, bukan bihu, karena untuk menyesuaikan dengan harokat sebelumnya. Bihi, alaihi. Kemudian keterangan yang kedua, huruf mimnya isim dhamir jamak kum, hum, antum jika bertemu al ya, bertemu al seperti yang barusan, bertemu al maka berharokat dhammah. Berarti mimnya ini harus diharokati dhammah. Contohnya lahumul busyra, asalnya lahum al busyra. Berhubung ini disambung maka harokat mimnya harus didammahkan. Lahumul busyra lakumul ahdu tan'aqidu bihimul jumu'atu. Seperti itu ya. Contohnya di sini ada dhamir munfasil wa zakatu hiya wa sabaqaha iyaha. Kemudian dhamir muttasil takallamat, takallamat, hajaraha wa darabaha wa ghayra mustaqbilin laha. Hiya, hiya adalah dhamir munfasil mahal rafa menunjukkan mufrad muannas ghaibah. Untuk mengetahui ya dhamir itu menunjukkan apa, maka harus menggunakan tangan isim dhamir. Kalau yang munfasil seperti ini ya, hunna, contoh hunna. Ini menunjukkan apa hunna? Maka kita harus mentasrif dengan jari isim dhamir yang mahal rafa. Yang mahal rafa itu huwa.
huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Hunna berarti ada di sini ya. Nah di sini berarti ruas ketiga. Ruas ketiga tadi itu menunjukkan jamak. Kemudian secara keseluruhan jari ini menunjukkan muannas ghaibah. Berarti menunjukkan jamak muannas ghaibah. Ya. Seperti itu. Sama, caranya sama seperti yang lain. Contoh dhamir muttasil anna niswatan dakhalna, dakhalna. Yang mahal rofa, kalau yang mahal rofa itu fa'ala, fa'ala, fa'alu, dakhala, dakhala, dakhalu, dakhalas, dakhalata, dakhalna. Berarti ada di sini. Lam yansahunna, yansahunna, hunna. Menunjukkan apa hunna? Menunjukkan jamak muannas ghaibah. Kemudian ini dhamir mukhatab, kamu atau kalian laki-laki. Dhamir munfasil anta, anta hurrun, iyyaka na'budu. Anta dhamir apa? Munfasil apa muttasil? Dilihat dulu untuk membedakan antara dua dhamir ini apakah munfasil apa muttasil. Kalau munfasil itu adalah tidak sambung dengan kalimat lain. Kalau muttasil itu pasti sambung dengan kalimat lain. Contohnya anta. Anta ini sambung dengan kalimat lain apa tidak? Tidak, berarti munfasil. Terus menunjukkan apa anta? Kita tasrif. Huwa dari huwa ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anta, antuma, antum, anta. Berarti ada di sini. Menunjukkan mufrad ya. Jadi ketika menunjukkan apa secara keseluruhannya? Menunjukkan muzakkar mukhatab. Berarti menunjukkan mufrad muzakkar mukhatab. Anta. Terus sama contohnya sama. Terus di sini ada keterangan ya mutakalim selalu sukun dan huruf sebelumnya pasti dibaca kasroh kecuali apabila huruf sebelumnya berupa ya mati, maka ya mutakalim tersebut dibaca fathah lalu digandeng. Contoh alayya, fiyya, ilayya ya. Jadi kalau ya mutakalim itu selalu sukun dan huruf sebelumnya itu dibaca kasroh. Terus di sini keterangan kedua dhamir na atau nahnu selain menunjukkan mutakalim al ghair kadang menunjukkan mu'azzim nafsahu, memuliakan diri. Contoh inna khalaqnal insana, saya artinya Allah yang mulia telah menciptakan manusia. Jadi kadang menunjukkan makna mu'azzim nafsahu. Kemudian nomor 4 isim ma'rifat karena isim mausul. Wallahu alam bissawab. Kita lanjut kepada bagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.